Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, video hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, perlu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita simak cerita berikut. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah terkejutnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Edo ini merupakan cerminan dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam sila Pancasila. Mari kita simak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum menyimak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mari kita ulang kembali bunyi sila dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi. Di dalam sila Pancasila terkandung nilai-nilai yang perlu kita ketahui. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila? Yang pertama, sila pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.
Apa saja? Yaitu sebagai berikut. Pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita selaku masyarakat Indonesia harus beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama. 2. Toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kita juga harus saling toleransi antar umat beragama agar kerukunan ini senantiasa terjaga. 3. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan merupakan hal penting di dalam bernegara. Maka kita selaku umat beragama itu harus menjaga kerukunan antar agama satu dengan agama yang lainnya. Baik, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja? Yang pertama, persamaan derajat. Di mata hukum kita itu sama, ada persamaan di mata hukum. Namun ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas setia kawan antar sesama teman. Dan keempat, perdamaian. Terus perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam gambar tersebut ada beberapa gambar yang memiliki perilaku atau pencerminan dari perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu gambar 1, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Yang keempat, menghargai tempat ibadah masing-masing agama lain. Dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu gambar 4, 5, 6, 7, 8, seperti menjenguk teman, belajar bersama, menolong, menghormati orang tua, bertanya sebelum angkat tangan sebelum bertanya. Ini merupakan pengamalan perilaku yang sesuai dengan sila-sila kedua. Mengunjungi teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua, seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman Edo tadi. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita ketahui bahwa alam semesta tumbuhan ini merupakan hasil ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus menjaga ciptaan Allah tersebut. Kayu, tumbuh-tumbuhan ini seperti kayu itu bisa menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Merawat tanaman itu merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produksi seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Selain kayu, patung juga bisa dibuat dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam, atau patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisata lokal maupun mancanegara. Ini seperti yang tampil di bawah ini merupakan contoh-contoh patung Nusantara yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya, perhatikanlah atau dengarkanlah cerita berikut. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat adalah dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan dan ukir
sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukur. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat. Selain tanah liat, bisa juga kita menggunakan plastisin. Plastisin bisa kita gunakan secara sendiri atau bisa kita buat sendiri. Bagaimana cara membuat adonan plastisin? Yang pertama, tentunya kita siapkan bahan-bahannya. Ada 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, serta pewarna makanan. Caranya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian masukkan air hangat secara bertahap sehingga adonan menjadi liat, tidak lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur. Demikianlah, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.